Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet, Jokowi mendadak mengadakan pertemuan dengan SBY. Dan bukan hanya itu, SBY pun mendadak melakukan lontaran puja-puji pada Jokowi. Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 2 September 2023. Pertemuan dua tokoh bangsa ini berlangsung di tengah mencuatnya isu reshuffle atau perombakan kabinet. Isu reshuffle ini mencuat seiring dengan adanya dua menteri Jokowi yang tersandung kasus hukum. Pertama, Menteri Pertanian yang tersandung kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nama menteri dari Partai Golkar ini disebut dalam persidangan kasus korupsi proyek infrastruktur BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito disebut-sebut menerima aliran uang 27 miliar rupiah terkait kasus korupsi tersebut. Yang menarik untuk dicatat, pujian SBY terhadap kepemimpinan Jokowi merupakan pengakuan akan pencapaian dan prestasi Jokowi. SBY memuji kepemimpinan Presiden Jokowi yang memperbaiki beberapa hal di eranya saat SBY menjadi presiden. Beliau mengatakan, termasuk saya dan Pak Jokowi ini yang sudah baik dilanjutkan. Tetapi setiap presiden ingin melakukan yang terbaik. Tapi ada hal yang belum baik, kata SBY. Padahal kita tahu sebelumnya SBY, AHY, dan kader Partai Demokrat paling gencar melancarkan serangan ke Jokowi. Berbagai kritik itu menyasar sejumlah kebijakan Jokowi. Misalnya, AHY menyindir pemerintahan Jokowi cuma gunting pita dalam berbagai proyek infrastruktur. Menurut AHY, banyak infrastruktur saat ini yang menjadi warisan Presiden SBY. Selain itu, SBY juga pernah mengatakan bahwa ada informasi pemilu 2024 akan dibuat tidak adil dan tidak jujur. Dia menyebut ada kemungkinan Pilpres 2024 diarahkan hanya untuk diikuti oleh dua kandidat. SBY memutuskan untuk turun gunung pada pemilu mendatang. Dia ingin memastikan pemilu tidak dicurangi. Begitu juga soal pernyataan Jokowi tentang cawe-cawe. SBY mengingatkan supaya Jokowi tidak mengutamakan kepentingan politik di atas bangsa dan negara terkait sikap cawe-cawe menjelang pemilihan presiden 2024. Nah. Lalu bagaimana kita mesti menyikapi peristiwa ini? Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan penilaian atas pertemuan antara Presiden Jokowi dan SBY di Istana Bogor kemarin. Adi berbicara soal adanya isu Demokrat ditawari kursi menteri. Adi menilai, jika hal itu benar, maka hal itu merupakan cara Jokowi menjinakkan lawan politik. Di mana, kata Adi, Demokrat sudah hampir 1 dekade terus mengkritik pemerintahan Jokowi. Adi Prayitno mengatakan bahwa orang yang kritis tentunya akan luntur jika ditawari jabatan. Dia menyebut contoh soal Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia tersebut, pertemuan itu bisa jadi menjadi pintu bagi Partai Demokrat bergabung ke koalisi pemerintahan di era Jokowi. Sangat mungkin Demokrat jadi bagian koalisi. Kita tidak bisa menutup mata. Soalnya pertemuan ini tak ada angin, tak ada hujan. Publik menduga sangat mungkin di sisa pemerintahan Jokowi, AHY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, kata Adi. Sekarang sudah mulai ada colek-colek AHY sebagai sosok Menpora. Ini ramai di Twitter. Selamat siang Menpora AHY, demikian Adi berseloroh. Adi juga yakin kalau inisiatif pertemuan SBY Jokowi
datang dari istana. Adi pun yakin kalau Jokowi ingin memberikan pesan bahwa ia adalah presiden yang bisa menaklukkan lawan-lawan politiknya dengan menjadikannya sebagai pembantu di pemerintahannya. Prabowo, sosok yang berseberangan saja bisa ditaklukkan dengan menjadikannya Menhan. Kalau memang betul terjadi reshuffle kabinet dan AHY menjadi Menteri Pemuda, maka hal ini makin membuktikan kelihayan Jokowi memainkan langkah catur politiknya. Jokowi mampu menempatkan bidak-bidaknya di tempat yang tepat. Dia bisa terlihat lemah sehingga lawannya jadi terlalu percaya diri, tetapi di saat yang tepat ketika lawan-lawannya masuk perangkap, beruntun hajaran dilakukan sampai mendekati skakmat. Presiden Jokowi sendiri beberapa waktu yang lalu mengatakan, sudah sewajarnya dalam persaingan pemilihan presiden ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Namun menurut beliau, sebaiknya pihak yang menang bisa mengajak dan merangkul pihak yang kalah untuk kemudian bersama menjalankan pemerintahan. Jokowi pun menekankan bahwa persatuan dan kekompakan saat ini sangat penting. Setelah Pilpres nanti berakhir, beliau meminta agar masyarakat mulai kembali saling menyapa satu sama lain. Jokowi mengatakan, bersatu bukan hanya saling tidak bertengkar, namun bersatu juga berarti bergerak bersama dan bersinergi meraih visi Indonesia yang dicita-citakan. Presiden RI ini pun kembali menyampaikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Namun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Beliau mengatakan, dan ini juga berkali-kali saya sampaikan, bahwa peluangnya, opportunity-nya hanya berada dalam kurun 13 tahun ke depan. Demikian kata Jokowi, penuh ketegasan.